There's another place. Masih ngebahas series misteri ini untuk episode Terror in the Aisle yang pastinya bakal tambah rumit dan bikin penasaran. Akan tetapi sebelum saya mendongeng, alangkah indahnya jika kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Jika sudah, selamat bergabung di Oke Film. Scene di episode kali ini diawali dengan Melody yang sedang menceritakan riwayat hidupnya saat masih berusia 2 bulan. Ia ditinggalkan ibunya di sebuah gereja Santo Yosef tanpa sepengetahuan orang lain. 10 tahun setelahnya, biarawati di gereja tersebut menganggap Melody dikenal sebagai anak yang aneh dari kebiasaannya mencoret-coret buku nggak jelas, seperti menggambarkan sesuatu yang ia sendiri menganggapnya adanya dimensi lain. What are these? There's another place. There's something. Hal misterius ini berakhir hingga ibu angkatnya bernama Lila yang karakternya tidak diperlihatkan membawanya keluar dari gereja tersebut. Dan saat ini setelah peninggalan ibu angkatnya, Melody kini merasakan kembali hal mistis tersebut yang ia ungkapkan di hadapan Dr. Turner selaku terapisnya, berharap bisa menolong dari kekalutan yang dialaminya. Dan ini adalah rekaman yang didengarkan si Dan di sesi konseling ayahnya. Can you fix me? To deal with this anxiety you've been experiencing. Okay? Cleo, I am so Cleo. This is Melody. Seperti biasa, Dan kembali menghubungi temannya untuk menanyakan info terupdate tentang arti dari kata Kalego beserta informasi lainnya. Namun Mark tidak menemukan apapun terkait kata misterius tersebut. Lalu Dan memberitahukan bahwa di camp riset ini diawasi ketat dengan kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut ruangan, tak terkecuali di kamar mandinya. Secara kebetulan ia menemukan sebuah soket data di dinding gipsum, kemudian membongkar dan menyadapnya agar bisa mengakses seluruh kamera di camp riset ini. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyelidiki perusahaan misterius LMG yang sepertinya ada keterkaitan dengan ayahnya. Kemudian berhubung Dan masih dalam tugas merestorasi, jadi Mark yang akan menemui Melody. When you see Melody, be gentle with her. She's been through a lot. I'll keep you posted. Kemudian terlihat Dan berada di kamar mandi sedang melakukan pengecekan seluruh kamera CCTV yang telah ia sadap melalui sebuah laptop, dan diketahui bahwa ada ruangan tanpa kamera yang ia tandai yaitu di sebuah kapal. Dan terjadilah sesuatu yang aneh tapi nyata, seperti berimajinasi ia bertemu dengan Melody. I'm Melody. Dan, Di sini ini Dan seolah-olah berada di dimensi lain yang terlihat ia berada di ruang komunitas apartemen Fisher. Suasana yang tenang dan obrolan layaknya momen pertama kali bertemu, semua nampak begitu nyata. Hal ini tiba-tiba menghilang hingga ada seseorang yang mengetuk pintu. Water pressure. Straight to that little store and drink it. Rupanya Dan tidak sendiri di tempat ini. Ada seorang wanita bernama Bobby, pegawai Davenport yang sepertinya seorang teknisi. Yang dari episode sebelumnya, ternyata si Bobby ini orang misterius yang mengikuti si Dan karena terlihat dari jaket merah yang ia kenakan. Who is it? Bobby, if you need anything, you let me know. Lalu Dan memulai pekerjaannya dan scene diganti dengan Melody yang sedang mereview sebuah tempat berkumpulnya para komunitas Fisher. Yang semalam ia dengar seperti ada rekaman suara wanita dengan bahasa yang aneh yang ia rasa berasal dari pemutar kaset. Namun saat diputar, rupanya sebuah lagu berbeda dari yang ia dengarkan tadi malam. Holy shit, is that Juice Newton? Karena tidak diketahui dari mana suara itu berasal, kemudian Annabelle menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada Jess. Mungkin ia tahu sesuatu tentang ritual komunitas Fisher. Lalu datanglah Cassandra Wall, salah satu penghuni tertua di apartemen ini, yang dikenalkan Jess tempo hari. Terlihat ia menempelkan sebuah kertas di papan pengumuman. Ketika ditanya tentang ritual tadi malam, entah karena sudah pikun atau memang ada sesuatu yang disembunyikan, ia menjawab bahwa dirinya tidak mengikuti ritual tersebut. Padahal jelas-jelas semalam Melody melihatnya di ruangan ini. Did I see you here last night? Other people from the building? I don't think so. Do you play canasta? Sign up. Kemudian Melody menemui Jess dan akan menanyakan terkait ritual komunitas Fisher. Namun Jess sepertinya dalam keadaan gak mood. Ia habis berkelahi dengan teman sekolahnya karena mungkin diejek saat kebiasaan kejang-kejangnya kambuh. Bahkan ia tidak mau menemui Pastor Russo yang biasa menyembuhkannya karena ujung-ujungnya bakal diceramahin. Jess hanya ingin sembuh secepatnya. Hal yang dialaminya sama seperti Melody saat ia kecil, hingga ia bertemu dengan seseorang yang bisa menolongnya dari gangguan misterius tersebut. Seperti yang diceritakan di awal tadi, yaitu ibu angkatnya Melody yang bernama Lila. Karena prihatin akan kondisinya, Melody berencana membawanya ke psikolog. Ia berasumsi bahwa cara ibunya menyembuhkan si Jess dengan metodologi dari gereja itu tidak akan membantu. Hal tersebut ia yakini berdasarkan pengalamannya sendiri, dan di sini diperlihatkan yang ternyata hubungan Dr. Turner dan Melody baik-baik saja. Bahkan ia banyak membantu Melody, dan ia bilang esoknya akan mengantar Jess ke tempat Dr. Turner.
Mengetahui hal ini, Dan segera beralih ke rekaman konseling milik ayahnya, di mana tertulis pada tanggal tersebut Melody bersama Jess mendatanginya. Kemudian scene memperlihatkan ayah Dan yang sedang mewawancarai si Jess terkait hal misterius yang dialaminya. Namun seusai observasi, ayah Dan menganggap hal yang dialami si Jess hanya kecemasan biasa atau epilepsi, yang pada dasarnya Dr. Tunnell terlihat tidak begitu percaya pada hal-hal yang berbau mistis. Like right before it happens, do you hear ringing in your ear? Pulled somewhere. Could be anxiety, could be stress, and could be a seizure. Tiba-tiba datang ibunya si Jess. Ia kesal dengan Melody yang membawa anaknya ke dokter tanpa izin. Rupanya Jess berbohong, sebenarnya ia belum minta izin kepada ibunya. Dan di sini Melody diberi peringatan agar tidak mencampuri urusannya. I was just trying to help. Stay out of her business. We don't need your help. I mean, I'd be upset too, Melody. I used to pray that someone would come and parent me. Melody. Setelah rekaman konseling selesai, terlihat Bobby di ruangan digitisasi. Melihat video rekaman si Melody, saat ditanya rupanya ia hanya mengecek terminal kelistrikan. Lalu Dan memintanya untuk membukakan ruang kapal yang disegel sebuah kayu, yang sepertinya Dan akan menelusuri ruangan tersebut untuk penyelidikan karena mengetahui di ruang itu tidak ada kamera. Everything looks good. Hey, you could open up that chapel for me, the one that's all boarded up. Di tempat lain, Mark bertemu dengan Melody. Terlihat di wajahnya ada bekas luka bakar. Ketika ditanya tentang kaset rekamannya, ia menganggap bahwa kaset tersebut hanya sebuah kebohongan. Mendengar hal ini, Mark merasa ada yang janggal. Sepertinya bukan Melody, hanya seseorang yang mencuri identitasnya. Untuk lebih memastikannya, ia memutar nada rekaman ritual komunitas Pfister dan benar saja, ia tidak mengenalinya. Pretty. I wish it could have been more helpful. Oh, it's not a problem. Kembali ke si Dan yang sedang merestorasi, terlihat ia akan mengambil sesuatu, melewati lorong ruangan di camp risetnya, dan hal yang sama kembali terjadi. Ia bertemu dengan Melody. Jadi apakah ini sebuah mimpi atau kenyataan? Yang jelas semua ini bakal terungkap pada waktunya. I waited for you. Wrong choices, fucking things up. Know that you're a good person. It's a feature, not a bug. Rupanya Dan hanya bermimpi. Kemudian ia melanjutkan digitisasi rekaman si Melody. Terlihat Melody akan menemui Pastor Russo untuk mewawancarainya. Melody menanyakan tentang umat paroki yang bernama Julia Barnett, namun pastor tidak mengetahuinya. Saat sang pastor membahas tentang apartemen Pfister, tiba-tiba ada teriakan minta tolong. Rupanya Jess kembali mengalami kejang-kejang. Terlihat sang pastor mendoakan Jess. Ternyata Pastor Russo mengetahui hal yang dialami Jess adalah gangguan makhluk halus, dan akhirnya Jess terselamatkan. Missed anything? Singkat cerita, Melody dan Annabelle sedang berbelanja. Di sini keanehan pun kembali terjadi. Melody mengatakan hal yang sama seperti yang diucapkan Dan di dalam mimpinya. It's a feature, not a bug. It's a creature, not a bug. Seusai berbelanja, ia menghampiri apartemen Jess, namun pintunya terkunci. Terdengar suara televisi begitu keras. Tamara bilang ada seorang pastor masuk ke kamarnya. Kemudian ia memberikan kunci duplikat. Saat pintu terbuka, rupanya Pastor Russo sedang berusaha menyembuhkannya dengan metode yang ia yakini mampu mengusir seluruh makhluk halus yang ada di dalam tubuhnya. Akan tetapi metode yang ia gunakan membuat Jess nampak kesakitan. Kemudian Samuel datang dengan menyuruh Smythe untuk mengusirnya. But you're just like all the rest. She's sick, not possessed. There is a terrible darkness here. While you're still able. Scene kembali ke si Dan yang sedang menghubungi Mark untuk menanyakan hasil pertemuannya dengan Melody. Dan benar saja, Mark bilang ia bukan Melody. Ia hanya mencuri identitasnya agar mendapat dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimana identitas Melody dikenal sebagai korban kebakaran apartemen Pfister. Lalu Dan bilang di ruang kapal ada sebuah terowongan yang di dalamnya ada ruang penyimpanan arsip yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan sebuah kode. You're making the trip. I'll talk to you later. Kembali scene memperlihatkan Melody yang sedang berbelanja. Apakah Dan sengaja memutar kembali rekamannya atau ia memang sedang bermimpi? Terlihat Melody menanggapi apa yang Dan katakan. Kemudian terdengar Annabelle sedang berkelahi dan Melody berpesan agar Dan menunggunya hingga ia kembali. What's happening? I'll be right back. Kemudian datanglah Cassandra Wall seperti mencari sesuatu dan kemudian ia semakin mendekati kamera. Rupanya Dan hanya bermimpi dan ini adalah scene terakhir di episode ini. Series yang makin kesini makin rumit di setiap episodenya dan selalu bikin penasaran. Jadi stay terus di channel ini.